Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, kita lebih baiknya kita berdoa supaya diberi kelancaran dan menambah ilmu buat kalian ya. Oke, untuk KM-nya boleh dipimpin untuk berdoa. Oke, silakan. Bersiap sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ini akan melihat kerapihan kalian dulu dan kesiapan kalian terlebih dahulu. Silakan berdiri. Teman-temannya tolong dicek ya. Tolong dicek teman-temannya sebelah kiri, sebelah kanan, apakah ada yang belum rapi? Ya. Udah pada cantik semua udah? Udah, oke. Oke, silakan duduk kembali. Oke, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu hari ini siapa aja yang hadir dan siapa aja yang tidak hadir ya. Oke. Oke, untuk yang pertama Alfi, ada? Alfi, oke. Ana. Oke, Ana. Sylvia, oke. Oke, hari ini sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Semangat kalian tuh dahulu. Oke. Di sini punya yel tentang SMK Automatisura, semangat SMK Automatisura, boleh kita praktekkan ya supaya lebih semangat lagi. Oke. Di sini Bapak akan cek untuk semangat pagi. Nah, kurang kencang kayaknya, kelihatannya kurang semangat sekali ya. Semangat pagi. SMK bisa. SMK bisa. SMK Automatisura luar biasa. Oke. Bapak di sini akan bertanya untuk materi yang kemarin kita sudah bahas, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang masih ingat tentang Bhinneka Tunggal Ika? Ada? Angkat tangan. Oke, silakan. Berdiri apa dulu? Boleh berdiri. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya walaupun masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan tapi tetap bersatu sebagai satu bangsa. Oke, kasih tepuk tangan. Oke. Berarti masih ada yang masih ingat ya tentang materi yang kemarin yang sudah Bapak ajarkan kalian. Oke. Selanjutnya Bapak di sini akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu materi untuk sekarang itu tentang keberagaman bagian integral kehidupan manusia, yaitu materi. Sebelum lanjut mau tanya tentang masalah kenapa sih pelangi itu bukan pelangi. Kenapa? Bagaimana kalau misalnya pelangi itu cuman hanya memiliki satu warna? Tidak menarik. Ada lagi? Apa? Tidak indah. Tidak indah. Oke. Masuk, ada lagi? Ada lagi? Silpi? Enggak, oke. Ada? Yang bisa jawab lagi? Oke. Kita samakan dengan pelajaran kali ini. Bagus jawaban dari kalian. Kasih tepuk tangan buat teman kalian. Kalau kita melihat dari pertanyaan yang tadi pelangi, kenapa kalau misalkan cuman memiliki satu warna, ya kita lihat dengan pelajaran Bhinneka Tunggal Ika yang kemarin. Ya, kalau misalkan Bhinneka cuman satu kesatuan dan satu prinsip, apakah akan indah? Tidak. Kenapa ada Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu tujuan, ya kan? Itu untuk menyatukan, ya, menyatukan semua perbedaan itu. Sama halnya dengan pelangi. Kita melihat pelangi itu indah. Kenapa? Karena banyak warna. Setuju? Setuju. Betul. Nah, jika cuma satu warna, putih atau merah, ya, atau misalkan merah, hijau dan kuning atau oranye, itu masuknya ke lampu lalu lintas. Betul? Bukan pelangi disebutnya kan? Ya, apakah indah? Indah. Kalau misalkan kita lihat warna merah, indah? Enggak, kesel ya kalau misalnya lampu merah ya, terutama nunggu lama gitu. Sama halnya dengan itu. Ya, kita hanya percaya tentang teman-teman kita. Kenapa harus ada toleransi? Baik lagi, supaya terwujudnya harmoni. Ya.
Terus selanjutnya ada gotong royong, sikap bekerja sama meskipun ada perbedaan. Nah, sama. Jadi tidak boleh ada membeda-bedakan. Ya. Dari pendapat siapa ya? Pendapat Nur, ya Nur. Oke. Dengan Silpi, misalkan berbeda pendapatnya tentang masalah kebersihan. Nah, apakah akan berlanjut kalian membersihkan atau menyelesaikan dulu masalah perbedaan kalian? Menyelesaikan. Oke. Nah, jika perbedaan itu kalian tidak bisa toleransi, maka kebersihan itu tidak akan terjadi. Kotor terus ruangan kalian, tidak ada kebersihan, bahkan mungkin harmoni terus kesenangan pun tidak akan terwujud. Nah, ini maksud dari sikap harmoni. Ya. Selanjutnya ada saling menghargai. Nah, masuk ke tadi, kalau misalnya kita tidak menghargai pendapat teman kita sendiri, kita tidak akan rukun, bahkan bisa menjadi musuh mungkin. Oke, lanjut. Contoh harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa ngasih contoh harmoni? Ada? Ada? Nggak ada? Menurut kalian kan tadi harmoni itu lebih ke menyenangkan lah, atau misalkan kedamaian, itu harmoni kan maksudnya. Menurut kalian contoh harmoni itu seperti apa dalam kehidupan kalian sehari-hari? Saling rukun sama teman. Saling rukun sama teman. Oke. Masuk. Ada lagi? Oke. Dalam konteks siswa itu masuk. Kalau misalnya kita lihat konteks dari materi sekarang, itu bisa dilihat dari perayaan hari besar Islam. Kita melihat dari sholat raya Idul Fitri, Idul Adha, dan misalkan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, itu kita bisa menyikapinya. Gimana sih bisa toleransi itu kan? Perayaan hari besar agama. Di sini jelaskan itu mengakui dan merayakan hari raya agama lain, seperti saling bertukar ucapan selamat gitu kan. Selamat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dan selamat kepada agama yang lain. Oke. Bekerja sama dalam masyarakat. Nah, misalnya bekerja sama membersihkan lingkungan, meskipun berbeda, ya, berbeda pendapat lah, atau keyakinan, atau suku. Ya. Kita harus tahu porsi kita masing-masing. Kalau misalnya kita hidup di Indonesia itu harus saling menghargai. Oke. Fungsi untuk belajar di sekolah. Nah, siswa dari berbagai latar belakang bekerja sama di sekolah untuk mencapai tujuan bersama, yaitu belajar. Oke. Kalian pun sama, berbeda daerah. Kalian tidak tahu kan asal mula dari kalian itu dari mana, daerah-daerah kalian. Kalian disatukan di sekolah untuk belajar, tujuannya satu, belajar. Tanpa kalian sadari, kalian membentuk semua itu dari misalkan harmoni, sikap toleransi, dan segalanya. Itu termasuk dari materi sekarang. Tanpa kalian sadari, kalian sudah mempelajari materi tersebut. Ya. Lanjut. Oke. Di sini ada kesimpulan untuk materi kali ini. Kita ada keberagaman kehidupan. Kesimpulannya itu merupakan aset bagi masyarakat Indonesia. Kita harus membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Ya. Dengan mewujudkan tinggi toleransi, rasa hormat, dan kerja sama di antara kita. Nah, tapi kita jangan melupakan kalau misalnya kita asal usulnya itu dari Indonesia, berbeda-beda, tetap satu jua. Oke, selesai ya. Oke, terima kasih. Di sini lanjut. Bapak di sini akan membagikan menjadi 3 kelompok deh. Ya, 3 kelompok. Nanti Bapak akan kasih tugas buat kalian untuk berdiskusi. Ya. Sebelumnya ada pertanyaan tentang materi ini?
Belum ada ya? Oke. Nanti setelah diskusi, boleh nanti kalian maju ke depan satu-satu untuk atau per kelompoknya. Oke. Ada berapa orang? 12 ya. Di sini Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok, berarti 4 orang ya. Untuk yang belakang boleh maju ke depan? Boleh. Ingat ya, toleransi ya, berbeda-beda. Oke. Oke, silakan nanti kalian diskusikan ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bertanya. Silakan diskusikan. Boleh keluarkan kertas catatan atau pulpennya. Ya, kita jangan lupa ya, belakang ya. Dari jawaban yang sudah kalian jawab atau misalnya dari pertanyaan yang tadi kalian jawab itu, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Sudah paham ya materi untuk sekarang ya, pertemuan kali ini? Oke. Di sini Bapak akan sedikit menyimpulkan tentang materi yang sudah kalian jawab ya. Dan Bapak akan simpulkan juga tentang materi pertemuan kali ini. Oke. Sambil duduk aja ya. Oke. Kita sudah membahas tentang materi Mega, Man. Oke. Kita tadi sudah membahas tentang materi dari keberagaman, terus yang judulnya juga keberagaman sebagai bagian yang integral ya dari kehidupan manusia. Kita bisa menyimpulkan itu bahwa kesimpulan pertemuan kali ini yaitu keberagaman adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan ya, dari kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa memisahkan keberagaman kita atau perbedaan kita di kehidupan ini ya. Bahkan seorang introvert pun sama, dia nggak bakal bisa memisahkan hal seperti itu ya. Dimulai dari bahasa, agama, kebudayaan, dannya kita ya, semua itu kita tidak bisa menyingkirkan, memisahkan itu ya. Kita akan terus-terusan tergulung-gulung dengan hal-hal kebiasaan, dan itu sudah menjadi kebiasaan nantinya tuh ya. Sama halnya dengan waktu kalian pas masuk sekolah, yang awalnya tidak kenal, sekarang kan sudah kenal, layaknya sebagai keluarga sendiri ya. Bahkan meminta pertolongan pun kalian sudah tidak sungkan lagi ya kan. Oke. Dari pembelajaran ini ya, yang Bapak Ibu harapkan buat anak-anakku gitu ya. Yang diharapkan itu apa tuh? Oke, udah ya. Yang diharapkan kalian bisa menyadari bahwa keberagaman itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita masing-masing. Nanti pertemuan yang akan datang kalian pelajari tentang keberagaman bangsa Indonesia ya, bangsa Indonesia ya. Nanti kalian boleh dipelajari terlebih dahulu, supaya nanti pas Bapak masuk kalian tahu sedikit demi sedikit ya. Bahkan tugas-tugas pun kalian bisa mengerjakannya. Itu aja pertemuan kali ini, Bapak cukupkan. Sebelum tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan untuk ketua murid. Bersiap. Sudah belajar, baiknya kita berdoa.
Selesai. Oke, Bapak cukupkan sekian ya. Semoga di pertemuan yang akan datang kalian sehat-sehat ya. Tambah berseri-seri lagi ya. Oke. Oke. Bapak cukupkan. Tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.